Tapi ya, selamat siang. Apa kabar sobat pengayoman? Saat ini kita bertemu lagi pada podcast Huk Bacerita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara. Nah, saat ini dalam rangka Hari Bakti Keimigrasian yang ke-72 dengan mengangkat tema Bangkitnya Pelayanan, Revitalisasi Penegakan Hukum, dan Keamanan untuk Negeri. Kita sudah mengundang yang terkasih, yang terhormat, Ibu Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Ibu Junita Sitorus. Selamat siang Ibu, salam sehat. Selamat siang. Sehat selalu, Tabea. Ya, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu unit eselon 1 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perjalanannya sudah begitu panjang dalam menempuh bagaimana melayani dan sebagainya, penegakan hukum dan keamanan untuk negeri. Nah, transformasi digital dalam masa pandemi COVID-19 memicu tentunya adanya pembaruan kebijakan yang merupakan respon dan jawaban dari Direktorat Jenderal Imigrasi atas isu strategis dan permasalahan publik. Nah, dalam skop kantor wilayah, Ibu Kadif, bagaimana kantor wilayah mengaplikasikan terkait dengan kebijakan dari Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut? Oke, Ya. baik. Direktorat Jenderal Imigrasi yang melakukan fungsi tugas keimigrasian, fungsi pemerintahan di bidang keimigrasian, pada dasarnya melaksanakan dua tugas pokok fungsi, yaitu satu, pelayanan keimigrasian dan penegakan hukum keimigrasian. Hanya dua itu. Nah, sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, salah satu tugas pokok fungsi imigrasi, kedua-duanya sangat terimbas dengan adanya COVID-19 ini. Pertama, tentang pelayanan keimigrasian di bidang paspor. Kalau di bidang paspor, berkurangnya pemohon paspor sangat drastis berkurang karena ditutupnya perbatasan sehingga orang Indonesia tidak bisa keluar negeri. Jadi otomatis sangat berkurang pelayanan. Nah, untuk memicu, untuk mendorong masyarakat untuk memohon paspor, maka kebijakan selama ini yang dilakukan adalah easy passport. Easy passport itu adalah reach out. Jadi kita yang datang kepada masyarakat untuk memohon paspor. Jadi kita syaratkan 10 orang di suatu kantor, petugas imigrasi yang datang untuk melayani mereka. Itu salah satu kebijakan bagus dari Direktorat Jenderal. Itu berlaku di seluruh Indonesia. Nah, kebijakan ini ternyata sangat efektif dan ampuh untuk mengajak masyarakat untuk memohon paspor. Kemudian untuk pelayanan orang asing, dengan ditutupnya perbatasan, ternyata jumlah orang asing pun sangat berkurang masuk ke dalam negeri. Sehingga memang pelayanan perpanjangan izin keimigrasian buat orang asing sangat berkurang. Nah, untuk menghindari kontak ini dengan masyarakat juga, imigrasi juga di bidang pelayanan ini melakukan terobosan-terobosan. Di bidang paspor itu ada layanan paspor online. Yaitu masyarakat bisa memohon secara online untuk
Jadi tidak perlu lagi datang ke kantor imigrasi, memohon antriannya online. Jadi pada saat mereka datang ke kantor imigrasi, jadi sangat terbatas. Jadi nggak bertemu dengan orang-orang yang lain. Nah, itu juga suatu terobosan. Jadi kantor imigrasi misalnya, kalau 50 orang per hari, ya 50 orang yang datang. Tidak perlu rame-rame, ada antrian. Kan seperti itu. Itu suatu terobosan. Pelayanan orang asing pun seperti itu. Setiap kantor-kantor imigrasi membuat layanan online. Jadi berdasarkan itu semacam appointment ya. Nah, mereka bisa, saya akan datang jam sekian. Jadi tidak perlu lagi ketemu dengan orang-orang lain. Saya potong sedikit, Bu. Terkait dengan kebijakan tersebut, bagaimana dengan respon dari masyarakat? Sejauh ini sangat bagus. Sangat baik. bagus. Apresiasi yang tinggi diterima Direktorat Jenderal Imigrasi terkait dengan layanan, terobosan layanan. Untuk kita di Sulawesi Utara, Bu ya? Untuk kita di Sulawesi Utara, oke. Ya. Kemudian di bidang penegakan hukum, ya, di bidang penegakan hukum, memang dengan jumlah orang asing yang datang, ya berarti orang yang melanggar pun sedikit, kan seperti itu, Pak. Nah, tetapi khusus di Sulawesi Utara, di pemeriksaan imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi itu Sulawesi Utara merupakan salah satu pintu masuknya orang asing. Ya, izin Bu. Terkait dengan revitalisasi penegak hukum, mohon maaf. Ini merupakan kan itu suatu cara, proses ataupun bagaimana kita mengupayakan lagi suatu hal yang baru. Nah, di sini terkait dengan penegak hukum, memangnya, artinya ini pertanyaan dari masyarakat pada umumnya, apakah penegakan hukumnya untuk yang di Sulawesi Utara itu ada suatu hal yang berbeda atau bagaimana? Oke, revitalisasi penegakan hukum maksudnya adalah cara pandang baru terhadap terhadap melihat penegakan hukum keimigrasian. Nah, arah dari kebijakan ini adalah melihat potensi penegakan hukum itu di wilayah perbatasan laut. Nah, selama ini Direktorat Jenderal Imigrasi melihat bahwa wilayah perbatasan laut itu perlu penguatan tusi penegakan hukum keimigrasian. Saat ini penegakan hukum wilayah perbatasan laut untuk penegakan hukum keimigrasian itu dimulai di Kepulauan Riau, Kepri. Karena memang di sana wilayah paling luas yang berhadapan langsung dengan Singapura. Dan di sana banyak sekali kasus-kasus penyelundup, people smuggling, itu TKI-TKI yang diselundupkan ke luar negeri, seperti itu. Nah, Direktorat Jenderal Imigrasi masih fokus di wilayah Kepulauan Riau saat ini. Nah, untuk ke depan pun wilayah Sulawesi Utara juga akan mendapatkan prioritas karena ini pun merupakan wilayah perbatasan laut yang luas juga yang berhadapan langsung dengan Filipina. Nah, arah kebijakan penguatan revitalisasi penegakan hukum ini saat ini kita di Sulawesi Utara telah melakukan kerjasama dengan instansi-instansi yang melakukan pengawasan di laut seperti Bakamla, Lanal, kemudian PSDKP dan KPLP. Nah, imigrasi telah melakukan pendekatan dan kerjasama. Nah, para instansi ini pun telah menawarkan melakukan patroli bersama. Patroli bersama dengan mereka untuk melakukan pengawasan keimigrasian di wilayah perairan laut Sulawesi Utara. Kalau pengawasan keimigrasian di laut berarti kan butuh kapal. Kita nggak mungkin melakukannya sendiri dan imigrasi tidak punya kapal. Nah, menyewa kapal pun sesuatu yang mahal. Nah, tetapi instansi lain seperti Bakamla, Lanal, PSDKP dan KPLP mereka punya kapal.
Jadi sarana prasarana itu yang kita manfaatkan. Toh juga kan government to government. Yeah. Oh. Jadi kita kerjasama dengan mereka, personel kita ikut di kapal mereka, kita melakukan pengawasan bersama. Seperti itu, Pak. Oke, ya. Terkait dengan implementasi kebijakan keimigrasian, entah itu penerbitan paspor, visa, izin tinggal dan sebagainya. Nah, bagaimana terkait dengan penegakan hukumnya? Seperti yang kita diskusikan tadi bahwa wilayah Sulawesi Utara kan daerah yang terbuka, perairan laut. Dan memang dari segi kapasitas, walaupun antar kementerian, antar lembaga, wilayah laut yang sangat luas ini sangat mustahil bisa kita melakukan patroli hari demi hari. Nah, beberapa saat yang lalu memang kita kecolongan dengan masuknya warga negara asing melakukan berkapal dan terdampar di wilayah Sulawesi Utara. Dan kebetulan yang bersangkutan ini pun subjek red notice, kan seperti itu. Nah, penegakan hukum yang bisa kita lakukan adalah bahwa segera melakukan prosedur penegakan hukum keimigrasian. Dan kita pun melakukan kerjasama dengan instansi terkait dengan hal ini, dan yang bersangkutan ini pun sampai saat ini masih ada di rumah detensi imigrasi Sulawesi Utara. Yang bersangkutan tidak punya paspor. Nah, kesulitan kita adalah bahwa pemerintah Prancis tidak mau menerbitkan paspor untuk warga negaranya ini, karena memang ditengarai dia adalah subjek red notice dan subjek untuk ekstradisi. Padahal Indonesia dan Prancis tidak memiliki perjanjian ekstradisi seperti itu. Betul. Jadi yang kita lakukan sebagai petugas imigrasi adalah berlakunya hukum keimigrasian, hukum positif keimigrasian bagi yang bersangkutan ini, yaitu kita tahan dia, kita detensi dia oleh kantor imigrasi Manado, kemudian telah dipindahkan ke rumah detensi imigrasi Manado. Nah, baru-baru ini kita sudah mendapat kabar baik dari kedutaan Prancis. Mereka telah akan melakukan penerbitan dan emergency travel document bagi warga negara Prancis ini untuk segera kita deportasi. Seperti itu, Pak. Dengan itu, bagaimana penanganan terkait dokumen ini? Ya. Oke. Di Sulawesi Utara diperkirakan kurang lebih, ini perkiraan kasar ya, ada sekitar 3.000-an orang warga negara turunan Filipina. Iya, benar. Kita menyebutnya pemukim asing tanpa dokumen. Pemukim tanpa dokumen. Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian mengatakan bahwa setiap orang yang bukan warga negara Indonesia adalah orang asing. Gitu. Nah, karena mereka bukan warga negara Indonesia, maka kita menyebutnya orang asing. Orang asing adalah subjek pengawasan keimigrasian, kan seperti itu. Nah, tapi khusus tentang masalah pemukim asing tanpa dokumen ini, bukan hanya imigrasi yang bertugas melakukan sana. Ada pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang berkaitan dengan pewarganegaraan. Seperti itu. Jadi apa yang dilakukan imigrasi adalah melakukan pendataan terhadap mereka ini. Izin Bu, saya potong. Seringkali ada mereka itu karena alasannya terdampar, mesinnya mati dan sebagainya, sampai akhirnya masuk ke wilayah Indonesia. Iya kan? Nah, kira-kira tanggapan Ibu seperti apa? Ya, masalah ini memang masalah yang kompleks. Iya. Karena kita proximity antara Indonesia dan Filipina begitu sangat dekat, sehingga wajar kalau ada warga negara saling berkunjung. Demikian pun di Filipina Selatan, kurang lebih 4.000-an orang warga negara Indonesia ada di sana undocumented. Dan itu telah dilakukan oleh Filipina pendataan terhadap mereka. Nah, di sisi lain warga negara Filipina pun yang ada di sini banyak, 3.000-an orang. Betul. Dan paling banyak itu ada di Kota Madia Bitung. Izin Bu, saya potong. Ada juga yang sudah diidentifikasi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Umum. Ya. Sampai dikasih ke warga negaranya. Ya. Nah, bagaimana itu Bu? Oke. Tahun 2015
Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Permen Kumham nomor 35 tahun 2015 betul. tentang penegasan status Iya, kewarganegaraan. status. Nah, kewarganegaraan kan harus dimohonkan, Iya. tidak diberikan. Jadi kalau mereka tidak memohon, tidak diberikan. Nah, jadi Permen Kumham ini ternyata dari berapa ribu orang turunan Filipina itu hanya sekitar 1.500-an orang yang memohon. Nah, itu pun yang lulus verifikasi dan diberikan kewarganegaraan hanya sekitar 450 orang. Itu diberikan tahun 2016-2017. Iya, betul. 450 orang. Sisanya masih terkatung-katung. Dan mereka pun tidak melakukan permohonan. Seperti itu. Nah, untuk mengatasi ini harus komunikasi antar pemerintah, antara instansi terkait. Karena berkaitan juga dengan hak asasi manusia. Karena jika tidak punya dokumen, ya kan, perlindungan negara terhadap mereka tidak ada. Kan begitu. Nah, tetapi satu sisi juga pemerintah Filipina kalau memberikan paspor kepada mereka, berarti kan mereka menjadi orang asing. Dan harus diurus oleh pemerintah Filipina. Jika mereka menjadi orang asing, ya harus memiliki kewajiban sebagai orang asing. Kalau mereka melanggar, kemungkinan dideportasi sangat tinggi. Kan seperti itu. Ada serba kita bisa menengarai hal ini jika mereka menolak pemohon menjadi warga negara Indonesia, mereka tidak punya bukti. Mereka tidak punya bukti yang cukup untuk diterima menjadi warga negara Indonesia. Itu yang sulit. Masalah ini sebenarnya tidak bisa diputuskan menjadi beban pemerintah daerah. Ini harus kita angkat ke tingkat nasional. Karena masalah perlintasan orang asing ini, lalu lintas kedua negara ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ini harus kita sepakati bersama. Nanti di sekitar bulan Juli, kita akan melakukan pertemuan bilateral antara Indonesia dan Filipina, itu immigration to immigration. Jadi tanpa terlibat stakeholder yang lain, bagaimana pengaturan kebijakan keimigrasian khusus untuk mereka ini. Seperti itu. Nanti akan kita diskusikan itu sekitar bulan Juli. Kita akan menyiapkan posisi imigrasi sebaiknya bagaimana. Memang menurut data dari kantor imigrasi Bitung, hampir di sepanjang tahun, setiap bulannya ada kasus-kasus nelayan yang ditangkap PSDKP. Itu dia, Bu. Dan itu dideportasi. Dan sepertinya itu kalau ketangkap ya, bagaimana kalau tidak tertangkap? Inilah yang akan menjadi pemukim asing tanpa dokumen. Ini yang repot. Kalau melihat ini sebenarnya mungkin saja mereka itu nakal dan sengaja. Nah, itu dia. Kalau mereka punya paspor, mereka akan dideportasi dengan biaya sendiri, mungkin itu ya. Tapi kalau mereka undocumented, mungkin pemerintah Filipina memberikan dana untuk mendeportasi. Kan seperti itu. Tetapi juga bisa saja karena ini merupakan dikerjakan oleh sindikat. Jadi ada sindikat perusahaan nelayan kecil itu mengajak orang-orang nelayan ini tanpa paspor, ayo gitu. Terdampar di wilayah Indonesia. Itu. Dan ini yang perlu kita duduk bersama dengan pemerintah Filipina, jangan seperti ini lagi. Nah, tapi kami juga ya di Sulawesi Utara tidak punya data juga apakah nelayan Indonesia juga ada hal yang sama di wilayah. Nah, itu kita harus saling bertukar data. Karena memang ada konjen Filipina di Manado. Nah, jika ada nelayan Filipina yang terdampar atau ditangkap di sini, memang mereka sangat bekerja sama untuk memulangkannya. Nah, dan demikian juga warga negara Indonesia yang ada di Davao, di Filipina Selatan, ada konjen Indonesia di Davao. Dan mereka juga bekerja keras memulangkan orang Indonesia yang ada di sana. Kan seperti itu. Ada keterulangan, artinya sudah ada dari Davao, dari Manado, dari ini untuk terkait dengan yang Ibu sampaikan tadi. Kalau misalnya orangnya ini yang sama-sama saja,
Itu gimana itu? Adakah yang seperti itu? Artinya informasi lah dari Ibu gimana? Kami belum pernah menemukan data seperti itu. Atau memang kita belum teliti ya, bisa saja. Bisa saja. Mungkin karena pejabat kantor imigrasi juga berganti-ganti, bisa saja dia udah dideportasi tahun 2015, datang lagi 2017, itu bisa saja memang. Iya. Nah itu, tetapi memang biar hal ini jangan menjadi kebiasaan, kita harus duduk bersama. Kita akan membebankan kapal-kapal asing itu mempunyai paspor. Nah kalau tidak punya paspor, kita bisa melakukan pro justisia. Ada terkait dengan perjanjian Filipina dengan Indonesia terkait dengan perbatasan. Border crossing agreement. Jadi lalu lintas orang Indonesia dan orang Filipina difasilitasi melintas di kedua negara. Nah, itu kami telah mengajukan usulan perubahan perjanjian itu ke Direktorat Jenderal. Dan Direktorat Jenderal telah mengidentifikasi usulan-usulan yang harus segera disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia. Jadi banyak yang harus segera dirubah di situ. Salah satu contohnya adalah itu belum dihapuskan, Bu, ya. Tetap masih ada. Kalau masih berlaku. Iya, itu makanya itu kenapa tidak direvisi dan sebagainya terkait dengan peraturan itu agar supaya mempertegas Indonesia sama Filipina. Iya. Memang ada tarik menarik antara kepentingan nasional masing-masing. Iya. Sama dengan yang tadi saya sampaikan, jika Filipina mau memberikan paspor pengakuan kewarganegaraan terhadap pemukim asing tanpa dokumen, ini berarti kan mereka harus mengurus ribuan orang. Iya. Kan begitu. Nah, itu. Tetapi jika jalan satu-satunya adalah Filipina harus memberikan paspor Filipina kepada mereka, itu nanti akan kita diskusikan bersama antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal AHU sama pemerintah daerah. AHU pergi ke Davao di Filipina Selatan terhadap verifikasi warga negara itu. Betul. Apakah bisa diberikan warga negara Indonesia terhadap orang Indonesia? Ya. Nah, sekarang kan kasusnya terbalik. Orang asing yang di sini apakah memang bisa diberikan warga negara asing? Kan gitu, atau warga negara Indonesia. Ya. Itu kan penegasan status kewarganegaraan. Itu nanti akan dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Ya, nah, di sini ada pejabatnya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Ya. Gitu, Pak. Kalau kami di Divisi Migrasi hanya melakukan pendataan terhadap pemukim asing tanpa dokumen itu. Mudah-mudahan sebelum akhir semester tahun ini pendataan itu telah selesai. Mudah-mudahan kita akan merencanakan itu secepat mungkin. Oke, baik. Terkait dengan keamanan negeri, imigrasi, pintu gerbang. Nah, bagaimana tanggapan Ibu Kadif terkait dengan ini? Tanggapannya, Bu. Keamanan negeri, memang ini pencanangan fokus Hari Bakti Migrasi itu keamanan negeri memang sangat tepat. Itu bahwa di Tenggarai memang lalu lintas orang asing yang masuk ke Indonesia banyak yang tujuannya adalah untuk tujuan-tujuan kejahatan, kan seperti itu. Nah, seperti di Tenggarai juga banyak juga orang asing yang masuk ke Indonesia ikut terlibat terorisme, betul. Dan banyak perdagangan orang, dan penyelundupan orang, kan gitu. Nah, dan orang-orang Indonesia pun bisa melakukan perlintasan antar negara untuk tujuan terorisme. Nah, yang sangat berat sekarang tugas imigrasi adalah mengidentifikasi orang-orang tersebut sebelum dia melakukan perlintasan, kan seperti itu. Nah, imigrasi juga telah dibekali dengan kecakapan di bidang deteksi dokumen palsu. Nah, kemampuan itu diberikan untuk petugas-petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dan juga
di luar negeri pada saat permohonan visa. Nah, kapasitas imigrasi dalam hal ini perlu ditingkatkan, yaitu jika mereka sempat masuk, repot juga untuk menangani selanjutnya, kan begitu. Nah, maka Direktorat Jenderal Imigrasi ada Direktorat Intelijen Keimigrasian yang bekerja keras, yang bertanggung jawab untuk pembangunan kapasitas dalam hal ini. Bahwa ada PPNS juga di keimigrasian. Nah, gimana itu, Bu? Ya. Berdasarkan kerjasama kita dengan Polri, PPNS Imigrasi sudah bisa melakukan penyidikan tanpa dilakukan pendampingan. Kalau sebelumnya kan kita melakukan penyelidikan, pada tahap penyidikan harus didampingi oleh polisi. Sekarang berkas penyidikan sudah bisa dikerjakan oleh imigrasi sendiri untuk dilakukan penuntutan. Nah, proses penyidikan ini bisa dilakukan oleh PPNS Imigrasi. Ini suatu kemajuan besar. Nah, memang seluruh Kanwil Kantor Imigrasi Divisi dibebankan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pro justisia. Memang untuk pelanggaran keimigrasian kebanyakan dilakukan tindakan administratif keimigrasian. Jadi bukan ranah pidana. Dan untuk kedepannya Direktorat Jenderal telah menekankan agar dipentingkan juga pidana, agar penegakan hukum itu tidak semata-mata hanya tindakan administratif, tapi juga ranah pidana keimigrasian, seperti itu. Dengan PPNS Imigrasi bisa melakukan penyidikan sendiri tanpa bantuan pendampingan dari polisi, itu juga suatu kemajuan besar. Mudah-mudahan untuk kedepannya makin banyak dilakukan pemidanaan untuk pelanggaran hukum keimigrasian. Oke. Ibu, kita di Sulawesi Utara pada khususnya ini sangat unik karena ada dua perlintasan untuk itu, ada Miangas dan Marore. Nah, bagaimana terkait dengan pelayanan, terkait dengan hal-hal yang penegakan hukumnya, apakah itu sudah dijalankan sekarang? Iya, Marore dan Miangas berdasarkan kebijakan nasional tentang perlintasan, pintu-pintu perlintasan tempat pemeriksaan imigrasi ditutup, saat ini ditutup. Jadi Marore dan Miangas itu ditutup. Jadi selama 2 tahun ini aktivitas kegiatan di sana tidak karena ada. masalah pandemi. Pandemi ini. Tetapi artinya kita membahas secara luas lah, mengesampingkan terkait dengan pandemi ini. Bagaimana terkait dengan pelayanannya, terkait dengan penegakan hukumnya, gimana kira-kira, Bu? Sebenarnya pemeriksaan keimigrasian itu bukan pelayanan, tapi itu penegakan hukum sebenarnya. Karena ada proses-proses prosedur keimigrasian yang harus dilakukan pada saat orang melintas di tempat pemeriksaan imigrasi. Nah, kebetulan Marore dan Miangas merupakan pos lintas batas sekaligus juga tempat pemeriksaan imigrasi. Nah, jadi itu lebih pada penegakan hukum. Nah, kalau itu kita angkat menjadi penegakan hukum, memang saat ini ada kendala kita, yaitu pegawai yang ditempatkan di sana masih sangat terbatas. Seperti itu. Untuk tahun ini, untuk meningkatkan proses pemeriksaan keimigrasian di sana, jika pandemi ini telah berakhir, Kanwil Tahuna telah mengagendakan penambahan pegawai di Marore dan Miangas. Jadi penambahan pegawai ini diharapkan bisa meningkatkan proses pemeriksaan keimigrasian dan kemampuan intelijen keimigrasian. Jadi kita mengharapkan juga ada laporan-laporan intelijen perlintasan keimigrasian di sana. Jadi heavy-nya tahun ini adalah proses pemeriksaan keimigrasian merupakan bagian dari penegakan hukum keimigrasian. Oke, baik. Terakhir, Bu, imigrasi lemah berarti ancaman keamanan nasional. Agree
Of course, I agree. Iyalah. Alasannya? Alasannya karena setiap negara yang kuat adalah perbatasannya kuat. Ya, border integrity. Kalau negara lain, perbatasan yang kuat, negaranya kuat. Kalau Amerika malah, mereka telah melakukan restrukturisasi untuk memperkuat perbatasan mereka. Mereka telah melebur custom dan imigrasi menjadi satu badan, yaitu Department of Homeland Security. Ya, jadi kekuatan perbatasan itu adalah keamanan negeri. Mungkin negara-negara lain juga telah melakukan seperti itu, yaitu Australia dan Singapura. Jadi border integrity mereka itu, mereka memandang itu sebagai homeland security. Tapi ternyata masih banyak yang masuk secara ilegal itu, Ibu. Iya, Pak. Dengan wilayah Indonesia yang begitu luas, imigrasi hanya pegawainya 10.000. Betul. Nah, seharusnya dibanding dengan kekuatan polisi, imigrasi nggak ada apa-apanya. Polisi kalau nggak salah di angka 400.000 seluruh Indonesia. Kita hanya 10.000. Nah, bagaimana menjaga perbatasan yang begitu luas dengan hanya 10.000? Itu kemampuan kita sangat terbatas. Tapi memang tidak boleh excuse terhadap hal itu. Betul. Kan teknologi bisa dimanfaatkan dan itulah yang perlu dikembangkan. Itu, Pak. Ya, baik, sobat hebat, demikian perbincangan kita dengan Ibu Kepala Divisi Keimigrasian terkait dengan bangkitnya pelayanan, revitalisasi penegakan hukum, dan keamanan untuk negeri dalam rangka Hari Bakti Imigrasi yang ke-72. Semoga 7 sobat hebat bisa menyimak ini, dan tentunya salam sehat semua. Kami ucapkan salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Siap. Terima kasih.